Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Walaupun kita tidak bisa bersemuka secara langsung, saya harap kalian semua sehat walafiat. Nah, hari ini kita bertemu pembelajaran bahasa Indonesia lagi ya. Dan kita sudah masuk ke bab 6, yaitu merancang karya ilmiah. Kalau kemarin sebelumnya kalian sudah mempelajari proposal, hari ini kalian akan mempelajari karya ilmiah. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, semoga dengan berdoa tadi, ilmu yang saya sampaikan pada hari ini bisa kalian terima dengan baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan peta konsep pembelajaran kita. Jadi, pada intinya, kalian nanti akan mempelajari 4 bagian anak-anak, yaitu apa saja? Yang pertama, menganalisis informasi tujuan dan esensi karya ilmiah. Kedua, menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Ketiga, merancang informasi, tujuan, dan esensi dari karya ilmiah. Serta yang terakhir, otomatis kalian nanti harus membuat atau mengonstruksi karya ilmiah berdasarkan isi, sistematika, dan kebahasaan. Nah, kita akan masuk pada materi pertama, yaitu pembangunan teks dan pemodelan. Yang pertama, bagaimana menganalisis informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah. Sebelum kita masuk lebih dalam, kalian harus memahami dulu, karya ilmiah itu apa sih? Nah, sudah ada yang tahu belum? Jadi, karya ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang biasanya diterbitkan, yang isinya adalah memaparkan hasil penelitian atau pengajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim yang memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Jadi ada aturannya anak-anak dalam penulisan karya ilmiah itu. Next, ciri-ciri karya ilmiah sendiri. Yang pertama, menyajikan fakta objektif secara sistematis. Sistematis itu apa? Secara terstruktur. Jadi nanti ada petunjuknya, strukturnya itu ada. Yang kedua, menyajikan pengetahuan karena berdasarkan keilmuan. Yang ketiga, menyajikan pengetahuan yang didasarkan pada data. Nah, kalau didasarkan pada data, berarti karya ilmiah itu bersifat fakta. Berikutnya, mengandung kebenaran yang objektif. Selanjutnya, harus menggunakan bahasa baku yang menggunakan istilah teknis. Istilah teknis itu apa? Misal, kalian mengambil karya ilmiah yang berupa ilmu sosial, maka istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu sosial itu ada di dalam karya ilmiah kalian. Kemudian ditulis dengan menggunakan skema tertentu. Dan yang terakhir, tidak emotif atau tidak menimbulkan atau membangkitkan emosi. Jadi maksud di sini adalah isi dari karya ilmiah itu bukan berupa pendapat seseorang, tapi hasil dari sebuah penelitian. Begitu anak-anak. Tujuan penulisan karya ilmiah. Lalu untuk apa sih kita kok belajar karya ilmiah, Bu? Otomatis yang paling penting adalah ini nanti akan kalian gunakan jika kalian masuk ke perguruan tinggi, kemudian
kalian akan lulus, maka kalian harus membuat sebuah skripsi atau yang namanya tugas akhir. Nah, tugas akhir itulah yang disebut dengan karya ilmiah. Maka tujuannya yang pertama, wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian secara sistematis dan metodologis. Jadi kalian dilatih untuk menciptakan hasil penelitian atau membuat hasil penelitian kalian itu secara terstruktur dan sistematis. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan pelajar atau mahasiswa supaya ranah berpikir kalian itu semakin baik anak-anak. Dan yang ketiga, wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Nah, ini bermanfaat sebagai pengetahuan anak-anak. Yang keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki pelajar atau mahasiswa. Dan yang terakhir, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Next, manfaat penulisan karya ilmiah. Hampir sama dengan yang tadi. Manfaat kita menulis karya ilmiah itu sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran, kemudian melatih meramu hasil bacaan dari berbagai sumber sehingga menghasilkan sebuah perspektif baru atau sebuah ilmu baru. Yang ketiga, melatih mengorganisasikan fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang keempat, sebagai bahan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya untuk topik yang serupa. Dan yang terakhir, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Nah, belajar itu tidak terbatas ya anak-anak. Sampai kapanpun kita masih harus belajar. Nah, kita masuk dalam pembelajaran yang kedua, menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Sistematika karya ilmiah pada dasarnya ada 3 bagian. Bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Pada bagian awal berisi halaman judul atau cover, kemudian kata pengantar atau ucapan terima kasih, halaman berikutnya ada daftar isi, dan berikutnya ada daftar lampiran. Nah, kita masuk ke bagian kedua, yaitu bagian isi. Ada bab 1, pendahuluan. Di dalam bab 1 atau pendahuluan berisi apa saja? Latar belakang. Latar belakang itu berarti mengapa kalian mengambil penelitian tentang itu. Alasan kalian apa? Silakan dijelaskan di dalam latar belakang. Berikutnya, batasan masalah. Batasan masalah di sini berarti karya ilmiah kalian itu terbatas pada apa? Tidak boleh terlalu besar. Jelaskan batasan-batasan yang akan kalian teliti. Yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini berarti masalah dari judul kalian itu apa saja kalian rumuskan di sini. Apa yang akan kalian teliti dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah biasanya menggunakan kata tanya bagaimana atau mengapa, yang pada intinya membutuhkan jawaban panjang. Kemudian ada tujuan. Nah, tujuan dari penelitian kalian itu apa? Nah, tujuan itu mendeskripsikan dari rumusan masalah. Misalnya, rumusan masalahnya adalah bagaimana cara mengetahui kenakalan remaja pada siswa SMK, maka tujuannya adalah untuk mendeskripsikan atau menganalisis cara
mengetahui kenakalan remaja pada siswa SMK. Dan yang berikutnya ada kegunaan atau manfaat. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu ada pembahasan anak-anak. Di dalam pembahasan terbagi menjadi 2. Ada kajian teoritis dan ada pembahasan. Kajian teoritis berarti ilmu-ilmu yang kalian gunakan untuk membahas penelitian kalian itu. Misalnya, kalian tadi membahas tentang kenakalan remaja. Berarti kalian mencari materi tentang kenakalan remaja. Kemudian dimasukkan pada bagian kajian teoritis. Nah, yang berikutnya ada bagian pembahasan. Disinilah kalian akan membahas atau mengupas tuntas jawaban yang sudah kalian buat, soal yang sudah kalian buat di dalam rumusan masalah. Jawabnya itu di bagian pembahasan itu anak-anak. Selanjutnya bab ketiga yaitu penutup. Di dalam bab penutup ini ada simpulan dan saran. Simpulan dari penelitian kalian itu apa dan saran kalian apa di dalam penelitian ini. Dan yang terakhir ada bagian penutup yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka kalau kalian mengambil dari buku biasanya penulisannya disingkat Natajukopen. Nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Yang berikutnya ada lampiran. Jadi di bagian lampiran adalah segala sesuatu yang kalian gunakan dalam membuat karya ilmiah itu. Sampai di sini jelas anak-anak? Nanti jika kalian masih kurang paham, silakan bertanya pada saya di dalam Google Classroom. Kebahasaan karya ilmiah. Nah, kebahasaan karya ilmiah itu harus reproduktif. Reproduktif itu berarti bisa menghasilkan bahasa yang baru. Kemudian yang kedua, tidak boleh ambigu, berarti tidak boleh bermakna ganda. Yang ketiga, tidak boleh emotif. Nah, berarti tidak ada unsur pendapat di dalamnya. Yang keempat, tidak salah tafsir. Berarti orang ketika membaca karya ilmiah kalian itu harus satu penafsiran atau satu makna. Yang berikutnya, menggunakan istilah keilmuan. Kemudian menggunakan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif berarti harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang berikutnya langsung ke sasaran. Dan kohesif dan koherensif juga harus diperhatikan. Berarti penulisan paragraf, kemudian penggunaan bahasa antar kalimat satu dengan kalimat yang lain itu harus nyambung. Yang berikutnya harus rasional dan harus denotatif, menggunakan makna sebenarnya. Lalu bagaimana cara menganalisis karya ilmiah, Bu? Cara menganalisis karya ilmiah yang pasti, yang pertama adalah baca dan pahamilah karya ilmiah tersebut. Kemudian tentukan kriteria yang kalian hendak gunakan dalam menganalisis. Yang ketiga, analisislah dengan menggunakan kriteria yang sudah ditentukan itu. Kemudian yang keempat, tulislah hasil analisis kalian sesuai dengan observasi yang sudah dilakukan. Yang kelima, interpretasikan hasil analisismu sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, simpulkan hasil analisismu. Next. Nah, kita masuk di bagian kedua, pembangunan teks dan pemodelan. Merancang informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah.
Syarat-syarat dalam menulis sebuah karya ilmiah, yang pertama harus komunikatif, yang kedua harus bernalar, yang ketiga harus ekonomis, yang keempat harus berdasarkan landasan teori yang kuat, yang kelima harus relevan dengan disiplin ilmu penulisannya, dan yang terakhir, penulis harus bertanggung jawab dengan sumber data. Bagaimana cara mengonstruksi karya ilmiah berdasarkan isi, sistematika, dan kebahasaan? Caranya sudah saya tuliskan di slide berikut. Yang pertama, kalian harus memilih tema tulisan terlebih dahulu. Yang kedua, menulis dengan kerangka karangannya dulu. Kemudian, membuat paragraf pembuka yang baik dan menuliskan gagasan pokok secara jelas, kemudian memberikan ilustrasi yang wajar, menggunakan gaya penulisan, menyimpulkan dengan pernyataan yang kuat, dan yang terakhir mengoreksi kembali hasil tulisan kalian atau menyunting. Sampai di sini jelas anak-anak? Nah, diharapkan nanti setelah kalian memahami pada pembelajaran 1 dan 2, kalian dapat melaksanakan sesuai yang saya jelaskan di peta konsep saat pembukaan tadi. Bisa kalian baca di sini. Baik, jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya sebanyak-banyaknya untuk memahami tentang karya ilmiah. Karena karya ilmiah itu gampang-gampang susah anak-anak. Kemudian silakan dicatat materi dari saya tersebut, dan yang mengumpulkan ke saya akan mendapatkan tambahan nilai. Tetap semangat anak-anak, belajar di rumah meskipun ini bukan kehendak kita, tapi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tetap menerima dengan lapang dada, bersemangat, karena bagaimanapun pada hakikatnya belajar itu bisa dimanapun dan kapanpun. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. SMK NU Gresik bisa hebat.